selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari keluarga Epsan Rising mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, kepada Pak Vikaris, juga kepada seluruh majelis jemaat Oikumene Kartago Borong Loe yang sudah memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah rumah tangga secara live streaming. Kami sangat bersyukur bahwa di penghujung tahun 2020 ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami, dan tahun 2020 yang kita tahu sebagai tahun corona boleh kami lewati dengan penuh sukacita dan juga senantiasa masih diberikan kesehatan, walaupun beberapa waktu yang lalu saya sendiri sempat terkonfirmasi terkena virus COVID-19 atau virus corona dengan status OTG atau orang tanpa gejala. Tetapi puji Tuhan bahwa seluruh anggota keluarga setelah melewati melakukan swab maksudnya, hasilnya semua negatif, dan saya sendiri boleh melewati masa karantina dengan baik dan boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu boleh terjadi hanya karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Adapun yang menjadi bahan doa kami adalah mohon didoakan anak-anak kami, Ade dengan Fier, di masa remajanya. Mohon dibantu di dalam doa agar di usia remajanya ini mereka tetap senantiasa menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang tetap rajin beribadah, tidak melupakan Tuhan di dalam setiap aktivitasnya, dan tentunya mereka boleh tetap bertumbuh menjadi pemuda-pemuda Kristen yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Doakan mereka juga di dalam pendidikannya. Fier yang saat ini hari Senin ini mulai mengikuti ujian akhir semester, tolong didoakan agar diberikan hikmat dan boleh melewati ujian tengah semesternya dengan baik, dan tentunya boleh memberikan hasil yang baik pula. Juga tolong didoakan Ade di masa perkuliahannya, walaupun saat ini masih kuliah secara daring. Tolong didoakan agar tetap semangat, tetap diberikan kesehatan, agar boleh mengikuti kuliahnya dengan baik. Baik jemaat kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini yang terlaksana di dalam keluarga Bapak Epsan Rising. Saya menjemput kita berdiri untuk memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di Kita memulai ibadah ini yang berlangsung di dalam keluarga Bapak Epsan Rising, boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama, Ya Tuhan tiap jam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama dari Kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah rumah tangga yang berlangsung di tengah-tengah keluarga Bapak Epsan Rising, kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan merenungkannya. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan ke dalam pengasihan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memimpinnya, memberkatinya, sehingga itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, kekuatan di dalam kami melaksanakan atau menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu Bapa, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, ketika hamba menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati semua jemaat yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Baik jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Dan buat kita pada sore hari ini, diberkatilah setiap kita yang suka mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Kitab Bilangan secara keseluruhan ditulis untuk mengisahkan mengapa bangsa Israel tidak masuk langsung ke tanah perjanjian setelah mereka keluar dari Mesir. Kitab Bilangan menggambarkan tuntunan akan iman dari umat Israel. Dan kemudian di dalam kitab Bilangan kita akan melihat bagaimana balasan Allah kepada bangsa Israel yang taat dan bagaimana hukuman atas pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kelanjutan daripada rencana Allah bagi bangsa Israel dapat diwujudkan. Itu kita bisa melihatnya di dalam segenap perjalanan atau tulisan dari Kitab Bilangan. Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya keluarga besar Bapak Epsan Rising yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baru memasuki Advent pertama yang kita kenal sebagai Minggu Pengharapan. Ini menggambarkan orang-orang yang menanti selalu penuh dengan harapan. Setiap orang yang menantikan sesuatu pasti ada unsur harapan di dalamnya. Kristus mengajak kita untuk membangun harapan. Sekecil apapun, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tetap memiliki harapan.
Karena hanya orang-orang yang memiliki pengharapan yang akan keluar sebagai pemenang. Mengapa saya dan jemaat Oikumene Kertago Borongloe perlu memiliki pengharapan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita? Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini yang terambil dari Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 27 menunjukkan tanggapan Allah yang penuh dengan kasih kepada umatnya. Di mana Allah begitu rindu untuk memberkati saya dan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara bagaimana Allah berfirman kepada Musa. Supaya Musa berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Agar mereka memberkati orang Israel. Kalau kita perhatikan kata memberkati dalam bagian yang kita baca hari ini itu terambil dari bahasa Ibrani yaitu barak. Dan kata barak ini mengandung arti kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan setiap orang percaya dan lingkungan kehidupan orang tersebut. Jadi kehadiran Allah, tindakan kasih Allah berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga secara keluarga bahkan jemaat. Kita bisa melihat bagaimana kata-kata ini menolong saya dan saudara untuk memahami arti daripada kata memberkati. Jadi kita bisa lihat di sini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Berkat-berkat Allah. Yang bagaimanakah yang akan hadir dan memasuki hidup kita. Selaku orang yang percaya kepada Allah. Ini merupakan harapan kita. Karena Allah siap memberkati saya dan saudara. Berkat yang seperti apa? Dalam ayat yang ke-24 bagian B di sana dijelaskan. Berkat yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi keluarga yang percaya kepadanya adalah perlindungan dari Allah. Ayat yang ke-24 kita bisa lihat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat pertama yang Allah berikan kepada saya dan saudara adalah berkat perlindungan dari Allah. Allah melindungi saya dan saudara dari kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan kita. Kalau kita melihat kondisi dunia hari ini, banyak sekali yang tidak mengenakkan bagi saya dan saudara. Tetapi Allah berjanji untuk memberkati kita dengan berkat perlindungan dari Allah. Anak-anak kita akan diberkati oleh Allah. Ada anak muda di dalam keluarga Bapak Epsan. Ada Ronaldo. Ada Fier. Ketika mereka beranjak menjadi pemuda, banyak sekali kuasa-kuasa dunia hari ini yang mungkin saja membuat mereka jatuh di dalam dosa. Begitu juga dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada perlindungan Allah terhadap semua anak-anak kita. Terhadap kita sebagai bapak rumah tangga maupun ibu rumah tangga. Bagian ini menjelaskan bahwa Allah memproteksi umatnya. Allah menjaga kita dari mara bahaya. Itu kita bisa bandingkan dengan Mazmur 71 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berbicara tentang bagaimana Allah melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun perjalanan kita hari ini, percayalah bahwa ada perlindungan Allah yang Allah janjikan bagi saya dan saudara. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Dalam ayatnya yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Berkat yang kedua yang Allah siapkan bagi saya dan saudara, bagi umat Allah adalah penyertaan Allah. Jadi tadi adalah perlindungan Allah. Dan kemudian yang berikut adalah penyertaan Allah yang dilakukannya setiap waktu kepada saya dan saudara. Dan dikatakan sinar wajah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya sinar wajah Tuhan itu berarti kebaikan hati Allah, kehendak baik Allah menyinari kita, menerangi kita, menyinari pikiran kita, menyinari atau menerangi hati kita sehingga secara rohani kita dapat melihat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat wajah Allah, maka kita akan memikirkan, kita akan membayangkan, kita akan merasakan bahwa Allah baik buat saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya bisa melihat mata anak saya waktu dia berbohong, itu jelas dari pandangan mata dia. Ada pernyataan bahwa dia bohong. Ketika kita melihat wajah Allah, melihat sinar kebaikan Allah, maka saudara akan melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Kita tidak dibutakan oleh keinginan-keinginan duniawi yang merusak tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah. Saya mau mengulangi, ketika pikiran dan hati kita disinari oleh wajah Allah, maka saya dan saudara akan memperoleh kasih karunia Allah. Saya ulangi ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia Allah adalah pengampunan yang pertama. Pengampunan itu kasih karunia Allah. Pengampunan yang memungkinkan saya dan jemaat untuk mendapat jaminan keselamatan. Pengampunan dari Allah membuat saya dan saudara boleh memperoleh kasih Allah. Ketika Allah mengampuni saya dari segala pelanggaran yang saya lakukan, ketika Allah mengampuni jemaat, maka saya dan saudara mengalami berlimpah kasih Allah. Kuasa penyelamatan Allah memulihkan hubungan saya dengan Tuhan Allah. Ketika hubungan dengan Tuhan Allah pulih, maka hubungan dengan sesama pulih. Penyertaan Allah yang membuat saya dan saudara tidak ragu menjalani hidup ini. Ada Allah besertaku. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya merupakan jaminan bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya terlantar. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk mengalami berbagai masalah sendiri. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Yang ketiga, mari kita lihat berkat Allah yang Dia sediakan buat kita semuanya dalam ayatnya yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kalau di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menyinari kita dengan wajahnya sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Maka di ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan sementara melihat kita. Tuhan tidak membelakangi kita, tidak. Tuhan tidak mengesampingkan kita, tetapi Dia menghadapkan wajahnya kepada kita supaya kita bisa melihat kasih sayang Allah. Bahkan kita bisa melihat bagaimana tangannya terbuka untuk merangkul kita, tangannya terbuka untuk menyambut kita. Ini
kita bisa sama-sama saksikan bagaimana Allah melihat saya dan saudara. Allah peduli terhadap saya dan saudara, dan ketika dia menghadapkan wajahnya kepada saya dan saudara, maka dia memberikan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Kita selalu bilang, kita ucapkan kalau kita ketemu dengan seseorang, shalom. Apa artinya shalom itu? Secara sederhana, shalom adalah berarti ketenangan, rasa aman, ada hubungan yang baik antar sesama, bebas dari rasa khawatir, dan merasa tentram jiwanya. Ada perasaan yang nyaman. Kenapa bisa nyaman? Karena kita menjalani hidup ini dalam perlindungan Allah. Karena kita tidak sendiri menjalani hidup ini, ada penyertaan Allah. Dan hal-hal ini membuat saya dan saudara bisa rasa aman. Ada lagu kan yang menggambarkan, tenanglah kini hatiku, sebab Tuhan yang memimpin langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat arti-arti daripada kata shalom ini, bahkan kata shalom juga berarti tidak ada kekurangan apa-apa. Dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Tidak kekurangan. Karena saya dan saudara mungkin mengalami atau kita berkata saya banyak mengalami kekurangan. Mari kita ingat akan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kadang-kadang kita merasa kekurangan? Karena kita mau yang berlebihan. Tapi kata damai sejahtera di sini menolong saya dan saudara untuk melihat, adakah damai di dalam kehidupan saya? Adakah rasa aman di dalam kehidupan saya? Tidakkah saya dikejar-kejar dengan perasaan tidak senang kepada orang lain sehingga membuat saya tidak aman? Kita bisa bandingkan kata damai sejahtera ini dengan kitab Mazmur 62. Pemazmur berkata, perasaanku tenang karena aku dekat dengan Allah. Mengapa dekat dengan Allah membuat pemazmur merasa tenang? Kadang-kadang kita rasa tenang karena kita berada di kelompok kita. Kita merasa tenang karena beberapa hal-hal fisik yang kita bisa lihat atau hal-hal jasmani yang membuat kita tenang. Tetapi ketenangan itu sementara. Tetapi pemazmur berkata, dia dekat dengan Allah, dia bisa merasa tenang. Kenapa? Karena hanya Allah lah keselamatannya. Hanya Allah lah harapannya. Harapan hari ini, hari esok, dan seterusnya. Itulah Minggu Advent pertama yang kita bisa rayakan pada hari ini. Pada tanggal 28 hari Minggu kita merayakannya sebagai Advent pertama. Yang menggambarkan lilin pertama dinyalakan sebagai harapan. Harapan tentang bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kita. Lawan dari damai sejahtera adalah kekhawatiran, ketakutan, ketidaktenangan, dan lain-lain. Dan putusnya relasi kita dengan sesama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita membayangkan, mendengarkan ulang berkat yang Allah sediakan bagi saya dan saudara dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 ini bisa menguatkan jemaat semuanya. Hanya kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-27. Syarat untuk diberkati oleh Allah. Syarat untuk mengalami perlindungan penyertaan Allah. Dan bagaimana Allah memberikan damai sejahtera kepada saya dan saudara. Ada dalam ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Apa artinya? Artinya adalah nama Tuhan harus dihormati, dijunjung tinggi, atau Allah harus menjadi satu-satunya
harapan saya dan jemaat. Dia menjadi pusat hidup saya dan saudara agar kita mengalami berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang secara garis besar kita bisa lihat dari kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 27. Di sana diberi gambaran bahwa Allah menuntun umatnya ketika mereka berada pada jalan Allah, Allah memberkati mereka. Tetapi ketika mereka melawan kehendak Allah, maka hukuman berlangsung atas mereka. Dari pembelajaran firman Tuhan ini, kiranya Bapak Epsan Rising dan Ibu bersama dengan anak-anak bergandengan tangan, karena Allah siap memberkati keluarga Ibu, Allah siap memberkati keluarga Bapak, Allah siap memberkati persekutuan atau jemaat Oikumene Kertago Borongloi dengan berkat-berkatnya. Jangan takut di tengah pergumulan yang kita hadapi hari ini. Ingatlah, Allah menjadi pelindungmu. Ingatlah, Allah tidak pernah bergeser. Dia menyertai engkau. Dan ingatlah bahwa dia menghadapkan wajahnya. Dia melihat saudara. Dia memperdulikan kita. Dan dia memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita hanya memandang kepada Allah. Ketika kita melihat kemuliaan Allah. Kita boleh merasakan damai itu di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sekecil apapun harapan yang kita taruh dalam Tuhan akan menghasilkan keluarga-keluarga, orang-orang percaya yang lahir sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Puji Tuhan, sebab Engkau sendiri siap memberkati kami. Kalau kami membayangkan bagaimana Engkau menyatakan firman-Mu kepada Musa, dan Musa memberitahukan kepada Harun agar Harun dan anak-anaknya memberkati bangsa Israel. Maka pada malam hari ini kami percaya bahwa Allah sedang memberkati keluarga Bapak Epsan Rising dan juga segenap jemaat Oikumene Kertago Borongloi dengan berkat-berkat Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya, ya Tuhan, agar berkat perlindungan, berkat penyertaan, berkat damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun jemaat.
Pada malam hari ini ya Bapak, kami berdoa buat Bapak Epsan Rising dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan dan juga sebagai kepala keluarga. Tuhan memberi dia kekuatan, kesehatan. Tuhan kemudian memberi hikmat kepadanya supaya ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapa rumah tangga, dia melaksanakannya dengan penuh sukacita, damai sejahtera Allah, maka berkat-berkat Allah berlimpah di dalam rumah mereka. Begitu juga dengan Ibu Asri Rising ya Tuhan, di dalam dia melaksanakan pekerjaannya sebagai pegawai dan dia juga berhikmat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Diberkatilah Bapak Epsan dan Ibu Asri ya Tuhan, di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas supaya ketika mereka berada di kantor, mereka juga tetap melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam rumah tangganya. Kami berdoa juga buat anak-anak daripada Bapak Epsan, Ronaldo, Fir dan juga adiknya Davin ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pendidikan daripada Ronaldo dan Fir ya Tuhan, supaya pada masa muda, masa remaja mereka sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran mereka dan mereka juga bisa menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Davin Rising ya Tuhan dalam masa pertumbuhan dan juga dalam masa pendidikan. Tuhan memberkati ketiga anak yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Epsan dan Ibu Asri. Tuhan diberkatilah mereka. Tuhan menyiapkan masa depan yang indah buat mereka sehingga mereka selalu berada pada jalan Tuhan. Semua jemaat Oikumene Kertago kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu yang memiliki pergumulan-pergumulan tersendiri di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, datang melawati kami satu persatu supaya kami tetap merasakan penyertaan Allah. Engkau tidak pernah bergeser dari kami ya Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan Engkau siap mengangkat tangan-Mu untuk memberkati semua jemaat Oikumene Kertago Borongloi ya Tuhan. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkati pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada semua bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Begitu juga dengan anak-anak kami. Diberkati semua anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Walaupun sekarang masih terlaksana secara online. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati beliau dengan tugas dan tanggung jawabnya. Memberkati ibu, memberkati anak mereka. Supaya mereka senantiasa mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi teladan iman. Kami berdoa buat vikaris di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati juga beliau di dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Beri kekuatan kesehatan kepadanya dan hikmat sehingga kedua hamba-Mu ini, baik Bapak Pendeta Agus Patang dan juga vikaris di tempat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan semua majelis jemaat dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati semua majelis jemaat yang dalam kelemahan tubuh Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Persiapan-persiapan Natal kami taruh di dalam tangan-Mu supaya semua dapat terlaksana dengan baik dan juga semata-mata untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Kami juga bersyukur untuk setiap rumah tangga yang sudah diberkati oleh Tuhan sehingga kami boleh memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan ketika kami
memberi persembahan ini kami tidak berkekurangan, tapi berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, syafaat dan persembahan kami yang kami sudah bawa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia selalu kepada kami. Amin. Baik, Jemaat Oikumene Kertago Morongloe yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri untuk menyanyi Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini dan juga menjadi berkat bagi keluarga Bapak Epsan Rising dan juga bagi jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Tuhan memberkati kami semuanya. Amin. Demikianlah ibadah kita telah berakhir. Tuhan memberkati semuanya. Amin.